dari kelompok A10 yang beranggotakan saya Marian Deni Cermina, saya Salsa Sanjaka, saya Jenage Jauza. Jadi di video kali ini kami akan membahas tentang deteksi kebuntingan dengan USG dan juga palpasi abdomen. Deteksi kebuntingan dapat dilakukan dengan beberapa metode. Salah satunya adalah palpasi abdomen dan juga dilakukan pemeriksaan USG. Untuk metode pemeriksaan kebuntingan yang pertama yaitu metode palpasi abdomen, di mana metode ini dilakukan dengan cara mempalpasi bagian abdomen hewan untuk membuktikan apakah hewan tersebut mengalami kebuntingan ataupun tidak. Nah, untuk mendeteksi bagian palpasi abdomen ini dilakukan pada usia kebuntingan awal sampai pertengahan kebuntingan. Untuk kelebihannya, yang pertama tidak membutuhkan biaya yang besar, yang kedua bisa dilakukan tanpa menggunakan bius dan tanpa menggunakan alat sehingga murah. Kemudian yang keempat bisa dilakukan dalam kondisi hewan yang duduk ataupun berdiri. Kemudian untuk kekurangannya sendiri, yang pertama harus dilakukan oleh dokter yang sudah berpengalaman atau memiliki jam terbang yang tinggi. Kemudian yang selanjutnya hewan bisa mudah mengalami stres sehingga otot abdomennya itu menjadi tegang dan bisa menghasilkan hasil yang false negatif atau false positif. Nah, selanjutnya kapan dan apa saja yang teraba pada saat palpasi abdomen di pet animal? Nah, untuk pet animal sendiri dapat teraba kebuntingannya dengan melalui palpasi pada usia kebuntingan 17 sampai 25 hari. Nah, rata-ratanya itu bisa dilakukan pada usia kebuntingan 20 hari. Yang teraba itu ada vesicle embryo. Nah, vesicle embryo itu berupa kebengkakan pada uterus yang isinya itu merupakan embrio, membran vesikel dan juga cairannya. The probe is gently moved caudally to identify the left uterine horn and follow it toward the uterine body. This is not always easy to do, especially when the horn is small or when GI contents get in the way or if the patient is obese. All of these factors will limit visibility. Each horn is sinuous and will sometimes be difficult to distinguish from an intestinal loop. The intestinal walls are thicker and show peristaltic movement. The GI lumen often contains gas. The junction with the uterine body is not easy to see. Here, we can observe the bladder close by. It is filled with urine and located to the right of the caudal portion of the left uterine horn. A transverse plane makes it easier to identify the uterine body and cervix, and to distinguish them from the descending colon and bladder. In this female dog at the beginning of diastrus, the cervical region is still obvious. The cervix is often shaped like a bullseye in a transverse plane. The colon and shadowy fecal matter are located to the left and dorsally, whereas the flattened bladder neck is visible ventrally and to the left. By moving the probe cranially, the body of the uterus appears smaller compared to the cervix. In the longitudinal plane, we can see the inside folds of the cervix, as well as the different wall layers of the uterus in early diestrus. These layers are more obvious in proestrus, estrus, midestrus, and at the start of diestrus, whereas they disappear later in the diastral phase and during anestrus. The same thing applies to the horns. After a thorough examination of the cervix and body, including measurements of the diameter of these portions, the probe is gently moved cranially toward the origin of the right horn, which is then followed cranially on the right side of the bladder. The horn is then followed toward the right ovary. Observe how the wall layers are relatively distinct, which is typical of the beginning of diestrus. The right ovary is finally located just behind the right kidney. It is oval-shaped and hypoechoic, measuring less than 1 centimeter in length in this dog. In male dogs, the prostate can be identified in the transverse. Nah, untuk pemeriksaan yang kedua ada USG. Nah, USG ini apa sih? USG ini merupakan sebuah metode pemeriksaan menggunakan ultrasound atau frekuensi gelombang suara, yang mana frekuensi sendiri itu sangat tinggi, yaitu lebih dari 20.000 Hz. Di mana alat yang digunakan untuk mendeteksi kebuntingan itu sendiri merupakan probe. Jenis probe yang digunakan adalah mikro dan makroconvex, di mana USG sendiri bisa dilakukan ketika usia kebuntingan mencapai 29 hari dengan adanya kantong embrio yang interpretasinya merupakan anechoic atau kehitaman. Nah, untuk
untuk USG sendiri itu digunakan untuk melihat usia, kebuntingan, beserta viabilitas dari fetus itu sendiri. Palpasi abdomen adalah pemeriksaan yang paling sederhana yang bisa dilakukan pada hewan seperti anjing dan kucing. Palpasi abdomen dilakukan seperti pada video, yaitu dengan meraba adanya distensi abdomen akibat uterus yang menebal. Untuk benar-benar memastikan hewan hamil, dokter akan melihat adanya tanda-tanda kehamilan yang lainnya. Contohnya, glandula mammae yang nampak penuh dan menonjol, bahkan di minggu kedua sampai ketiga kehamilan, glandula mammae akan mengsekresikan sedikit susu. Kemudian, melihat kondisi nafsu makan hewan yang biasanya akan menurun. Hewan juga akan nampak gelisah, kemudian terjadi adanya leleran mukoid dari vulva. Di umur kehamilan yang tua, biasanya pada abdomen akan terasa bumping, namun palpasi di umur kehamilan yang tua terkadang agak sulit dilakukan karena cairan sudah mulai berkurang. Sehingga waktu optimal untuk bisa dipalpasi abdomen adalah sekitar 30-40 hari kehamilan. Sekarang waktunya kita sama-sama belajar nih. Pertama-tama, kita perlu memposisikan hewan terlebih dahulu. Dalam video ini, kucing sudah teranestesi ya teman-teman. Selanjutnya, kita siapkan alat utamanya, yaitu USG. Bisa terlihat, ini merupakan monitor yang mana akan menghasilkan gambar dari hasil pencitraan antara prop dan juga organ. Lalu, ini adalah prop sebagai pemancar gelombang yang harus kita beri gel terlebih dahulu sebelum melakukan pemeriksaan. Kemudian, arahkan prop ke bagian abdomen, selagi kita memperhatikan hasilnya pada layar monitor. Terus arahkan prop untuk menemukan adanya tanda kebuntingan pada kucing. Nah, ini merupakan hasil USG pada kucing yang sedang bunting dengan usia kehamilan 35 hari. Akan terlihat adanya kantong amnion yang anechoic atau kehitaman karena berisi cairan. Di dalam kantong tersebut akan terlihat adanya fetus yang hiperechoic karena sudah mulai terbentuknya skeletal.
Sekian penjelasan dari kami. Terima kasih.